Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di AK Channel. Halo sahabat semuanya. Pada kesempatan kali ini seperti biasa saya mau sharing seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita seputar keberkahan yang melimpah ruah setelah mengamalkan sholawat. Pada intinya, sholawat adalah salah satu bentuk kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan kecintaan kita semua bagi umatnya, sering mengamalkan atau membaca zikir-zikir sholawat. Nah, tapi dibalik semua itu, ternyata banyak manfaat atau keberkahan setelah mengamalkan sholawat. Ada yang lunas hutang dengan seringnya membaca sholawat, ada yang dipecahkan semua masalahnya hanya dengan memperbanyak sholawat gitu. Nah, disitulah awal saya secara pribadi mulai termotivasi untuk istiqomah menjalankan atau mengamalkan sholawat. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang saya sudah rasakan, apa yang saya sudah lakukan, mudah-mudahan bisa membantu kalian semua juga berbagi cerita seputar keajaiban atau kisah keajaiban sholawat ini, bisa semangat lagi membantu kalian semua untuk melakukan atau menjalankan sebuah amalan-amalan yaitu zikir sholawat. Hal dasar atau hal pertama yang kalian harus tahu bahwa setiap kita mengamalkan sholawat itu tentunya harus dengan penuh keikhlasan, penuh keriduan, penuh kecintaan, dan penuh kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan hal dasar tersebut sholawat kita disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, pada intinya, ketika kita saat punya masalah, punya hajat, bukan berarti kita menukarkan ya sebuah amalan sholawat dengan niat mau membaca sholawat karena pengen lunas hutang, pengen selesai masalah. Tapi pada intinya keberkahan yang sudah saya lakukan juga gitu ya setelah mengamalkan sholawat, karena niatnya juga kita membaca sholawat ya kalau bisa ya jangan mengharapkan sebuah imbalan, tapi pada dasarnya sudah jelas diterangkan oleh dalam Al-Quran juga bahwa satu kali sholat, barang siapa yang bersolawat satu kali maka Allah akan berikan 10 rahmat kepada kita semua, khususnya kepada umatnya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga dulu pernah mendengar atau melihat ya bahwa ada seorang yang punya hutang 500 dinar. Nah, karena mungkin tidak sampai mau dipenjara gitu ya, ambil simpelnya ya. Terus setelah itu sempat mau dipenjara, terus dibawa ke hakim gitu kan, untuk dilaporkan oleh yang meminjamkannya tersebut gitu. Nah, setelah itu beliau sampai berkata, kalau emang keputusannya saya harus dipenjara, izinkan saya pulang untuk menemui dulu keluarga gitu. Nah, tapi kok bisa gitu kan, sampai si pihak keluarga tersebut kenapa kalau misalkan dipenjara, kenapa sekarang bisa pulang? Karena menjaminkan yaitu kalau misalkan saya tidak balik lagi ke tempat persidangan atau tidak bertanggung jawab, maka kalau saya berani dilaknat oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk tidak diakui sebagai umatnya. Nah, dengan hal dasar tersebut, orang tersebut yang punya hutang tersebut bisa menjaminkan hal tersebut gitu kepada si hakim dan orang yang meminjamkan uang. Nah, kata pihak keluarganya itu bahwa kalau misalkan hal seperti itu pun bisa bebas atau bisa pulang dulu kepada keluarga, maka ayolah sekarang
kita membaca sholawat gitu sampai larut malam gitu kan, sampai tertidur membaca sholawat gitu. Nah, setelah bersholawat beliau bermimpi dan beliau harus menemui salah satu orang kaya yang berkata setelah bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam mimpinya. Nah, hal yang menarik gitu ya, yang menjadi motivasi saya saat sedang terpuruk, punya masalah, punya beban hidup yang harus diselesaikan, dengan melihat sebuah testimoni hal tersebut itu sangat luar biasa gitu. Dan mungkin dulu saya belum merasakan, tapi saat ini alhamdulillah gitu, banyak keberkahan yang udah melimpah kepada kehidupan saya untuk saya rasakan. Nah, balik lagi ke cerita tersebut, bahwa orang tersebut sampai pada titik akhirnya ya, kita bawa simpelnya bahwa yang memutuskan si hakim tersebut juga diberikan mimpi bahwa barang siapa ya kalau kalian bisa membebaskan orang tersebut yang sedang terjatuh hutang, maka akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Terus orang tersebut yang punya hutang juga sama, barang siapa yang mau membebaskan atau melunaskan, mengikhlaskan gitu kan pada orang tersebut, maka akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Nah, terus orang yang habis membaca sholawat serta istrinya, dia juga pergi ke balik lagi ke persidangan itu sampai tidak terjadi di penjara gitu. Karena bahkan yang tadinya beliau punya hutang 500 dinar, bahkan sampai pulang tersebut beliau tidak dipenjara dan malah mendapatkan uang dari orang-orang tersebut gitu. Nah, itulah simpelnya ya, atau kisah keajaiban yang saya dengar atau yang mungkin sampai saat ini tidak pernah terlupakan gitu ya. Bahwa kita gitu sebagai umatnya yang selalu merindukan beliau, insya Allah akan diberikan kemudahan dan kelancaran asalkan kita istiqomah dan selalu taat kepada ajaran Allah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Paling itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa membantu kalian semua untuk lebih semangat lagi untuk membaca atau mengamalkan sholawat. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.